Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ratnasari, Prodi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Saya di sini akan memaparkan materi toksikokinetik. Sebelum saya akan memaparkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Toksikokinetik meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Toksisitas merupakan istilah dalam toksikologi yang diartikan sebagai kapasitas suatu zat kimia atau beracun yang dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Toksisitas ini terjadi atau tidak terjadinya kerusakan tergantung pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi. Istilah bahaya adalah kemungkinan kejadian kerusakan pada suatu situasi atau tempat tertentu, seperti kondisi penggunaan dan kondisi paparan menjadi pertimbangan utama. Resiko didefinisikan sebagai kekerapan terjadinya yang diprediksi dari suatu efek yang tidak diinginkan akibat paparan berbagai bahan kimia. Rangkaian fase kerja toksik menurut Wirasuta 2006 memiliki beberapa antara lain fase, yaitu fase pertama eksposisi melalui kontak, contohnya itu oral, kulit, dan juga pernafasan atau inhalasi. Kemudian akan dihancurkan zat aktif dan larut. Nah, zat aktif ini dalam bentuk padat, cair, dan gas. Kemudian ke fase toksikokinetik, langkahnya itu diabsorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Di distribusi ini menuju ke fase toksodinamik. Fase toksodinamik ini mempelajari efek fisiopatologi dan biokimiawi toksikologi terhadap berbagai organ tubuh dan mekanisme kerja. Efek farmakologis ini memiliki efek klinis dan efek toksik. Efek klinis seperti efek penyembuhan atau efek samping. Tahapan meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Pada absorpsi, saluran pencernaan, itu contohnya oral, melalui lambung, kemudian ke usus, dari usus selanjutnya ke sirkulasi darah itu setelahnya ke hati. Nah, dari hati ke empedu. Dari empedu ini menuju ke saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini akan dibuang melalui feses. Pada absorpsi kulit, contohnya intramuskuler, dan paru-paru, contohnya intravena. Untuk kulit, intramuskuler itu melalui limfa menuju ke sirkulasi darah. Sedangkan untuk paru-paru menuju ke sirkulasi darah langsung. Nah, sirkulasi darah dan limfa ini menuju ke metabolisme dan di metabolit. Kemudian akan menuju ke cairan ekstraseluler dan kembali lagi. Pada sirkulasi darah dan limfa menuju ke penyimpanan. Di dalam penyimpanan ini meliputi organ dan tulang jaringan lemah. Pada sirkulasi darah dan limfa, untuk sirkulasi darah menuju ke ginjal, dan untuk limfa menuju ke paru-paru. Nah, di ginjal dan paru-paru ini memiliki pengeluaran yang berbeda. Untuk di ginjal itu mengeluarkan urin, dan dalam paru-paru akan dikeluarkan melalui pernafasan atau CO2. Fase eksposisi
merupakan ketersediaan biologis suatu zat toksik di lingkungan dan berkaitan dengan perubahan zat-zat sifat fisikokimianya. Fase eksposisi terjadi ketika ada kontak antar xenobiotika dengan organisme atau dengan kata lain terjadi paparan xenobiotik pada organisme. Xenobiotik ini merupakan zat asing yang masuk dalam tubuh seperti zat pemutih, pewarna, pestisida, dan pengawet. Nah, paparan ini dapat terjadi melalui kulit, oral, saluran pernafasan atau inhalasi, atau penyampaian xenobiotik langsung ke dalam tubuh organisme. Fase toksikokinetik melibatkan proses invasi atau masuknya xenobiotik ke dalam tubuh, transportasi dan distribusi atau pengarakan xenobiotik di dalam tubuh, serta proses eliminasi atau proses hilangnya xenobiotik dari dalam tubuh. Proses ini menentukan efikasi atau kemampuan xenobiotik menghasilkan efek, efektivitas dari xenobiotik, konsentrasi xenobiotik pada reseptor, dan durasi dari efek farmakodinamiknya. Bisa dapat dilihat zat beracun kemudian diabsorpsi dan menuju ke sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ini merupakan ketika darah bersih atau darah mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru kemudian dipompa keluar oleh jantung melalui bilik atau vertikal kiri ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil atau kapiler. Kapiler ini melakukan gerakan kontraksi secara bergantian yang disebut vasomotion, sehingga darah di dalamnya mengalir secara terputus-putus atau intermiten. Nah, kemudian akan disposisi. Disposisi ini menuju ke distribusi dan eliminasi. Di distribusi itu menuju ke tempat aksi atau reseptor sel sasaran antaraksi. Nah, kemudian akan menimbulkan efek toksik. Pada eliminasi akan menuju ke metabolisme dan ekskresi. Di metabolisme ini menjadi metabolit, dan di metabolit akan mengubah menjadi toksik atau tidak toksik. Maksudnya memiliki efek toksiknya atau tidak. Nah, untuk dieskresi itu bisa melalui pernafasan atau CO2, bisa melalui feses dan urin. Yang pertama, absorpsi atau proses invasi. Absorpsi ini didefinisikan sebagai jumlah xenobiotik yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Sifat-sifat anatomik dan fisiologik tempat absorpsi atau sifat membran biologis dan aliran kapiler darah tempat kontak, serta sifat-sifat fisikokimia tokson dan berbentuk farmasetik tokson seperti tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi, atau larutan. Jalur utama absorpsi tokson adalah saluran pencernaan, saluran paru-paru, dan kulit. Yang kedua, distribusi. Setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, akan diedarkan didistribusikan ke seluruh tubuh. Distribusi ini merupakan proses di mana xenobiotik secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk menuju interstitium atau cairan ekstraseluler dan masuk ke dalam sel dari jaringan atau organ.
Ketiga, eliminasi. Proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotik dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotik dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme atau ekskresi xenobiotik melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya seperti kelenjar keringat, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati atau reaksi metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagai kecil di organ seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar mamai, otot, kulit, atau di dalam darah. Proses ini memiliki dua fase. Fase pertama reaksi fungsionalisasi, fase kedua reaksi konjugasi. Fase 1, xenobiotik akan masuk gugus fungsi baru, pengubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi meliputi dehalogenasi, dialkilasi, diaminasi, desulfurisasi, pembentukan oksidasi, hidroksilasi, oksidasi alkohol, dan oksidasi aldehid. Pada reaksi reduksi meliputi reduksi azo, reduksi nitroreduksi aldehid atau keton, dan hidrolisis meliputi hidrolisis dari ester amida. Fase 2 ini, xenobiotik yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel. Terkopel ini merupakan pembentukan konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh, seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam merkaptofurat. Yang keempat, ekskresi. Xenobiotik dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotik dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi xenobiotik tertentu. Bahan kimia racun memiliki beberapa, antara lain, yang pertama senyawa logam dan metaloid. Contohnya Pb, Hg, kadmium, krom. Yang kedua bahan pelarut, benzen, alkohol, silen. Yang ketiga pestisida, contohnya organofosfat, karbamat, organoklorin, dan arsen. Yang keempat, gas beracun, contohnya H2S, sianida, dan CO. Yang terakhir, karsinogen, contohnya asbes, benzen, dan krom. Contoh toksikokinetik yaitu benzen. Pajanan utama benzen terhadap tubuh manusia melalui rute inhalasi atau pernafasan. Selain melalui ini, juga dapat melalui oral atau mulut dan dermal atau kulit. Setelah diabsorpsi, kemudian didistribusi dengan cenderung terakumulasi di jaringan lemak. Hati menghasilkan beberapa metabolit benzen yang relatif dan berbahaya. Benzen dengan cepat diabsorpsi melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Penyerapan melalui kulit cepat tetapi tidak luas disebabkan karena benzen mudah menguap dengan cepat. Benzen masuk dalam aliran darah, kemudian distribusi
ke seluruh tubuh melalui absorpsi dalam darah karena benzen bersifat lipofilik, maka distribusi tersebar adalah dalam jaringan lemak. Selanjutnya, di metabolit diproduksi di hati. Setelah itu, metabolisme benzen dalam jumlah sedikit terdapat dalam sumsum tulang. Reaksi metabolisme benzen yang lain adalah reaksi dengan glutathione atau GSH yang menghasilkan asam S-fenyl merkapturat. Kemudian hasilnya adalah asam trans dan transmukonat dengan senyawa intermediate trans akan dikeluarkan melalui pernafasan atau CO2 dan pencernaan yaitu urin. Contoh kedua yaitu sianida. Langkah pertama melalui absorpsi dalam tubuh melalui mulut atau ingesti, melalui paru-paru atau inhalasi, melalui kulit atau spray, dan melalui paparan secara intravena. Sianida bereaksi melalui hubungan dengan atom besi Feri dari sitokrom oksidase sehingga mencegah pengambilan oksigen untuk pernafasan sel. Sianida tidak dapat disatukan langsung dengan hemoglobin, tapi dapat disatukan oleh intermediate compound metahemoglobin. Kemudian akan diekskresi melalui ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Ya, ini gambaran mekanisme zat sianida yang masuk dalam tubuh kemudian akan menimbulkan efek toksik. Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat irreversibel dengan sitokrom oksidase A3 di dalam mitokondria. Sitokrom oksidase A3 berperan penting dalam mereduksi oksigen yang menjadi air melalui proses oksidasi fosforilasi. Ikatan sianida dengan ion feri pada sitokrom oksidase A3 akan mengakibatkan terjadinya hambatan pada enzim terminal dalam rantai respirasi, rantai transport elektron dan proses oksidasi fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses oksigen digunakan untuk produksi adenosin trifosfat atau bisa disebut ATP. Gangguan pada proses ini akan berakibat fatal karena proses tersebut penting untuk mensintesis ATP dan berlangsungnya respirasi seluler. Suplai ATP yang rendah mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstrasi dan menggunakan oksigen. Kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya, terjadi pergeseran metabolisme dalam sel yaitu dari aerob menjadi anaerob. Penghentian respirasi aerob menyebabkan akumulasi oksigen dalam vena. Pada kondisi ini, permasalahannya bukan pada pengiriman oksigen tetapi pada pengeluaran dan pemanfaatan oksigen di tingkat sel. Apabila metahemoglobin tidak dapat memangkut cukup oksigen, maka molekul hemoglobin menjadi tidak berfungsi. Sianida merupakan inhibitor non-spesifik enzim meliputi asam suksinat dehidrogenase, superoksida dismutase, karbonat anhidrase, sitokrom oksidase, dan lain sebagainya. Oksidase merupakan enzim yang berperan mengkatalisis hidrogen yang ada dalam substrat dengan hasil berupa H2O dan H2O2. Enzim ini berfungsi sebagai akseptor ion hidrogen. Banyak terdapat dalam mioglobin, hemoglobin, dan sitokrom. Kesimpulannya, toksikologi atau toksisitas didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek yang merugikan dari suatu zat. Proses toksikokinetik sering disingkat dengan ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Pada fase toksikokinetik akan menentukan efisiensi atau kemampuan xenobiotik menghasilkan efek, efektivitas dari xenobiotik, konsentrasi xenobiotika di reseptor, dan durasi dari efek farmakodinamiknya. Pada contoh kasus toksikokinetik benzen dan sianida, pajanan utama benzen terhadap tubuh manusia yaitu melalui rute inhalasi atau pernafasan dan melalui oral
dengan dermal. Oke, terima kasih atas penjelasan saya.